Halo para pecinta kisah horor nyata. Kembali lagi di Langit Hitam, tempat di mana cerita-cerita mistis dari pelosok Nusantara kita kupas sampai tuntas. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah menyeramkan tentang seorang petani jagung bernama Karso yang tanpa sadar bersahabat dengan makhluk gaib dari alam lain, orang bunian. Bagaimana awal mula Karso bertemu mereka? Apa yang membuatnya semakin sering masuk hutan hingga ia terjerat dalam dunia yang tak seharusnya ia masuki? Cerita ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri, karena kabarnya kisah ini benar-benar terjadi. Jadi, pastikan kalian klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tonton sampai habis, karena di akhir cerita ada pelajaran penting yang harus kalian tahu. Yuk, kita mulai. Karso adalah seorang petani jagung sederhana yang hidup di sebuah desa kecil di pinggiran Kalimantan. Sehari-hari ia mengurus ladangnya yang luas, menanam dan merawat jagung yang menjadi sumber penghasilannya. Hidupnya sederhana, tapi ia terkenal sebagai sosok yang senang menyendiri. Bagi Karso, masuk hutan adalah kebiasaan yang menenangkan, seolah ia menemukan kedamaian di antara rimbunnya pepohonan. Hari itu, selepas menanam jagung, Karso memutuskan untuk masuk ke hutan. Tujuannya hanya satu, mencari rotan dan beberapa kayu kering. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang sambil membawa parang di pinggang. Udara terasa sejuk, suara burung dan serangga seperti menyambutnya. Namun entah kenapa, setiap kali ia masuk hutan, ia merasa seakan ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Di tengah perjalanan, Karso mendengar suara seperti seseorang sedang tertawa pelan. Ia menghentikan langkahnya, memandang ke sekeliling. "Siapa di sana?" tanyanya, mencoba bersikap tenang. Tapi yang terdengar hanyalah suara dedaunan yang bergoyang diterpa angin. Ia menghela nafas panjang, menganggap itu hanya halusinasi. Namun entah kenapa, hatinya merasa tidak tenang. Karso melanjutkan perjalanan, semakin masuk ke hutan. Di sebuah area yang jarang ia datangi, ia menemukan sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Di bawahnya ada batu besar yang tertutup lumut, dan di situ seperti ada bekas sesajen. Karso mengerutkan dahi. "Siapa yang naruh ini di tengah hutan?" gumamnya pelan. Ia mendekat, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari menjauh. Naluri Karso menuntunnya untuk mengikuti suara itu. Ia berjalan pelan, menelusuri semak, sampai akhirnya ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, ia melihat sosok anak kecil berpakaian putih sedang duduk di akar pohon sambil menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Karso terdiam, tidak tahu harus mendekat atau lari. "Anak siapa ini?" pikirnya. Ia memberanikan diri melangkah mendekat, namun ketika hanya berjarak 3 meter, sosok itu mendongak. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Karso langsung mundur 2 langkah, tubuhnya gemetar hebat. Tapi anehnya, anak itu hanya tersenyum, lalu berlari ke arah hutan yang lebih dalam. Ia berniat mengejarnya, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara lain, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Bisikan itu terdengar jelas, memanggil namanya, "Karso, Karso." Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba melangkah mundur, tapi tiba-tiba kakinya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Saat itulah, Karso melihat bayangan hitam besar bergerak cepat di antara pepohonan. Ia merinding, peluh dingin membasahi keningnya. Dengan sisa keberanian, ia mengucapkan doa-doa yang ia hafal. Perlahan, rasa berat di kakinya hilang, dan ia segera berlari keluar dari hutan tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, Karso duduk terengah-engah di teras. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus memutar kejadian aneh itu. Siapa anak kecil tadi? Kenapa matanya hitam semua? Dan suara-suara itu, apa maksudnya memanggil namanya? Malam itu, Karso tidak bisa tidur. Bayangan anak kecil itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, meskipun masih ketakutan, Karso merasa aneh. Ada rasa rindu untuk kembali ke hutan. Ia sendiri bingung. Kenapa? Tapi seolah ada yang memanggilnya, menariknya untuk datang lagi. Dan tanpa ia sadari,
Inilah awal dari petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak kejadian itu, Karso merasa hidupnya berubah. Malam-malamnya tak lagi tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu mendengar suara samar yang memanggil namanya. Bukan hanya sekali dua kali, tapi terus berulang, terutama ketika ia mulai tertidur. Suara itu pelan, seolah berasal dari balik dinding rumahnya, kadang terdengar dari arah hutan yang berada tak jauh dari pekarangan. Awalnya Karso mencoba mengabaikan. Ia pikir ini hanya efek ketakutan setelah bertemu anak kecil misterius kemarin. Namun semakin ia mencoba tak peduli, semakin kuat panggilan itu. Sampai pada suatu malam, suara itu terdengar begitu jelas. "Karso, besok datanglah. Kami menunggumu." Kata-kata itu membuat Karso sontak bangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia duduk di pinggir ranjang, dadanya berdebar kencang. Pagi itu, Karso tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia membawa parang, sebilah bambu untuk penopang, dan sebotol air. Istrinya sempat bertanya, "Pak, mau ke hutan lagi? Baru kemarin pulang ketakutan?" Karso hanya tersenyum kecil dan menjawab singkat, "Cuma mau ambil kayu kering, Bu." Padahal hatinya diliputi rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ia melangkah menuju hutan dengan langkah mantap. Meskipun dalam hati, ada rasa takut yang tak bisa ia bohongi. Jalan setapak yang kemarin ia liwati, kini terasa berbeda. Entah kenapa, ia merasa hutan ini lebih hidup daripada sebelumnya. Suara burung terdengar seperti lantunan nada yang asing. Dedaunan bergesekan pelan seakan berbisik satu sama lain. Semakin jauh ia masuk, semakin kuat aroma wangi bunga yang tak pernah ia cium sebelumnya. Karso akhirnya sampai di tempat yang kemarin ia lihat anak kecil itu. Pohon besar dengan batu lumut. Anehnya, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di atas batu itu, ia melihat sesuatu yang menyerupai anyaman daun berbentuk bulat. Di dalamnya ada buah-buahan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Buah-buah itu berwarna emas, berkilau memantulkan cahaya meski sinar matahari tak begitu terik. Karso merinding. Ia tahu ini bukan hal biasa. Saat ia hendak mendekat, tiba-tiba terdengar suara tawa lirih di belakangnya. Karso menoleh cepat. Di antara pepohonan, ia melihat sosok kecil itu lagi. Anak berambut panjang dengan mata hitam pekat. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri dua sosok yang lebih tinggi, mengenakan pakaian putih seperti kain tenun. Wajah mereka samar, seolah tertutup kabut tipis. Karso ingin lari, tapi tubuhnya kaku. "Apa yang kalian mau dariku?" tanya Karso, suaranya bergetar. Sosok anak kecil itu tersenyum, lalu berlari mendekatinya. Ia berhenti tepat di depan Karso, mengangkat kepalanya, menatap lurus dengan mata hitam tanpa bola. Katanya dengan suara yang aneh, tidak seperti suara anak kecil biasa, tapi lebih dalam, menggema di kepala Karso. Karso terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Otaknya berpikir cepat. Bersahabat dengan makhluk seperti ini? Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat lagi. Seperti kemarin, sosok yang lebih tinggi itu kemudian mendekat. Wajahnya masih samar, tapi suaranya jelas. "Jangan takut, kami tidak akan mencelakakanmu. Kami hanya ingin kau datang ke sini lebih sering." Tanpa sadar, Karso mengangguk kecil. Ada sesuatu dalam suaranya yang menenangkan, seolah mempengaruhi pikirannya. Sosok itu lalu berkata lagi, "Ambil ini." Tiba-tiba buah berwarna emas yang ada di atas batu melayang perlahan ke arah Karso, seolah didorong oleh angin tak terlihat. Karso gemetar, tapi tangannya terangkat dan menerima buah itu. Begitu ia menyentuhnya, tubuhnya terasa ringan, kakinya tak lagi berat. Setelah itu, semua sosok itu menghilang begitu saja seolah tertelan oleh kabut yang muncul dari tanah.
Karso berdiri terpaku, nafasnya tercekat. Ia menatap buah di tangannya, masih berkilau. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkannya ke dalam tas dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, Karso langsung menutup pintu dan duduk di ruang tengah. Ia mengeluarkan buah itu dari tas. Tapi anehnya, buah itu tidak lagi berwarna emas. Kini warnanya seperti buah biasa, kuning pucat, tanpa kilauan. Karso menghela napas panjang. Apa aku tadi cuma mimpi? Pikirnya. Tapi hatinya tahu, semua itu nyata. Ia masih bisa merasakan aroma wangi yang menempel di tangannya. Aroma yang sama dengan yang ia cium di hutan. Malam itu, suara panggilan datang lagi. Lebih lembut, lebih meyakinkan. Karso, besok datang lagi. Kami menunggumu. Dan untuk pertama kalinya, Karso tidak merasa takut. Ada rasa aneh yang menguasainya. Ia justru merasa penasaran, bahkan senang. Seolah ia telah menemukan sesuatu yang lebih daripada sekedar dunia manusia. Dan ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa hidupnya ke jurang yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Karso duduk di beranda rumahnya sambil memandangi hutan di kejauhan. Angin berhembus pelan, membawa aroma wangi samar yang mengingatkannya pada tempat ia bertemu makhluk-makhluk aneh itu. Tangannya masih gemetar memegang gelas kopi, pikirannya penuh pertanyaan. Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mereka memilihku? Istrinya, Lastri, datang membawa nasi dan lauk sederhana. Pak, kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Sejak masuk hutan kemarin, wajahmu pucat terus. Ucapnya pelan. Karso hanya tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Bu, cuma capek, jawabnya singkat. Dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa bercerita. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa ia bertemu makhluk gaib yang mengajaknya bersahabat? Saat malam semakin larut, Karso masuk ke kamar. Lastri sudah tidur lebih dulu. Namun Karso tidak bisa memejamkan mata. Suara panggilan itu datang lagi, tapi kali ini lebih dekat, seolah ada yang memanggilnya dari depan rumah. Karso, buka pintu. Karso terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Ia melirik ke arah istrinya. Lastri tetap terlelap. Dengan langkah pelan, Karso turun dari ranjang dan menuju pintu. Begitu membuka pintu, angin dingin menyergap wajahnya. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya halaman yang diterangi cahaya bulan. Namun, aroma wangi bunga hutan kembali tercium. Karso berdiri terpaku. Lalu ia mendengar suara itu lagi. Kali ini, tepat di belakang telinganya. Kami datang, Karso. Ia menoleh cepat, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di dalam rumahnya, di ruang tengah. Karso segera masuk kembali. Napasnya memburu. Ia melihat pintu kamar yang tadi tertutup, kini terbuka sedikit. Di dalam, Lastri masih tidur. Namun, di ruang tengah ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di atas meja kayu, buah emas yang tadi ia bawa dari hutan, kini kembali berkilau seperti semula, memantulkan cahaya kuning keemasan. Karso mendekat perlahan, jantungnya berdegup kencang. Begitu ia hendak menyentuh buah itu, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, seperti suara anak-anak. Dari sudut ruangan, bayangan hitam melintas cepat lalu hilang begitu saja. Karso mematung, tak berani bergerak. Lalu suara yang sama seperti kemarin terdengar, kali ini lebih jelas. Kami ingin kau ikut kami, Karso. Besok ikut kami. Tanpa sadar, Karso mengangguk, meskipun tak ada sosok yang tampak. Saat ia mengangkat kepala, pintu rumahnya tertutup sendiri dengan keras, membuat seluruh dinding bergetar. Karso mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia memandang buah di atas meja, cahayanya perlahan meredup, kembali seperti buah biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Malam itu, Karso tak bisa tidur sampai pagi. Ia duduk di sudut rumah, menatap buah itu tanpa berkedip. Dalam hatinya, ada rasa takut yang luar biasa,
Tapi entah mengapa rasa itu bercampur dengan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Rasa penasaran yang semakin menguasai pikirannya. Ia merasa harus datang lagi ke hutan. Keesokan harinya, Lastri heran melihat suaminya bangun lebih awal dan bersiap pergi. "Pak, mau ke ladang? Jagung kita belum waktunya dipanen," tanya Lastri. Karso hanya jawab singkat, "Ada yang harus Bapak ambil di hutan." Lastri ingin bertanya lebih lanjut, namun melihat wajah suaminya yang dingin, ia memilih diam. Karso melangkah cepat menuju hutan, melewati jalan yang sama seperti kemarin. Namun kali ini suasana terasa jauh berbeda. Angin yang bertiup seakan menyambut kedatangannya. Burung-burung terbang rendah, suaranya terdengar seperti nyanyian yang menenangkan. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat aroma wangi yang sama. Dan ketika ia sampai di pohon besar itu, ia mendapati pemandangan yang membuatnya ternganga. Di hadapannya kini berdiri sebuah gerbang besar dari akar pohon yang kemarin sama sekali tidak ada. Gerbang itu menjulang tinggi, dililit tanaman hijau yang memancarkan cahaya lembut. Dari dalam gerbang terlihat cahaya keemasan yang menembus celah-celah akar. Karso terpaku, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dan sebelum ia sempat memutuskan untuk mundur, suara itu terdengar lagi. Lebih indah dan menenangkan daripada sebelumnya. "Ayo masuk, Karso, kami sudah menunggumu." Tanpa pikir panjang, Karso melangkah mendekat. Ia merasa seolah kakinya berjalan sendiri, tanpa kendali. Begitu melewati gerbang akar itu, pandangannya mendadak berubah. Ia tidak lagi berada di hutan yang gelap dan rimbun. Di hadapannya terbentang sebuah perkampungan indah dengan rumah-rumah berarsitektur aneh, bercahaya lembut, seperti terbuat dari batu permata. Di kejauhan, tampak orang-orang berpakaian putih, wajah mereka samar tertutup cahaya. Karso terperangah. Dunia ini bukan dunia manusia, dan sejak saat itu, Karso tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langkah Karso terhenti di mulut gerbang yang tadi ia lewati. Di depannya terbentang dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pepohonan raksasa menjulang tinggi dengan daun berkilauan seperti diselimuti cahaya bulan. Tanah yang ia pijak memantulkan sinar lembut, seolah dilapisi kristal. Udara terasa sejuk, tapi bukan seperti hawa hutan biasa. Ini berbeda. Aroma wangi yang kemarin ia cium kini jauh lebih kuat, membuat pikirannya tenang meskipun hatinya tahu ia sudah memasuki dunia yang asing. Karso berjalan pelan, matanya terus menatap ke sekeliling. Rumah-rumah yang ia lihat berdiri rapi, terbuat dari bahan yang tak bisa ia kenali. Sebagian seperti batu permata, sebagian seperti kayu putih yang bersinar dari dalam. Ada ukiran-ukiran halus di dinding, membentuk pola yang indah namun aneh. Di kejauhan, ia melihat sungai yang airnya bening seperti kaca, memantulkan cahaya biru. Tiba-tiba, dari arah salah satu rumah muncul sosok-sosok yang ia temui di hutan. Anak kecil bermata hitam itu kini tampak lebih jelas. Wajahnya cantik, tapi tetap menyeramkan karena matanya yang tanpa bola mata. Di sampingnya dua sosok tinggi dengan pakaian putih mendekat. Salah satunya tersenyum tipis. "Selamat datang, Karso," ucapnya dengan suara bergema. "Kau telah memasuki kampung kami, Kampung Bumian." Karso tercekak. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia pernah mendengar cerita tentang orang Bunian dari para tetua desa. Makhluk halus yang hidup di dunia gaib, sering menculik orang atau mengajak manusia tinggal bersama mereka. Tapi ia tak pernah percaya, sampai hari ini. "Kenapa aku di sini?" tanya Karso pelan, hampir tak bersuara. Sosok yang tampak seperti pemimpin itu mendekat, menatap Karso dengan mata yang bercahaya samar. "Karena kau berbeda, Karso. Kau menghormati hutan. Kau tidak merusak alam. Kami memperhatikanmu sejak lama. Kami butuh sahabat, dan kami memilihmu." Suaranya menenangkan, tapi bagi Karso, kata-kata itu justru membuat pikirannya kalut. Ia ingin menolak, ingin kembali pulang, tapi kakinya seperti terpaku. Pandangannya beralih ke arah perkampungan yang semakin jelas. Karso melihat banyak sosok berjalan, semuanya berpakaian putih. Wajah mereka samar seolah tertutup kabut cahaya. Beberapa membawa keranjang berisi buah berkilauan. Ada yang menimba air dari sungai yang tampak memantulkan warna pelangi.
Semuanya bergerak dengan tenang, seolah dunia ini tanpa kesedihan dan tanpa hiruk-pikuk. Tiba-tiba, anak kecil yang sejak awal memperhatikan Karso mendekatinya. Ia tersenyum, lalu menggenggam tangan Karso. Tangannya dingin, tapi anehnya, Karso merasa nyaman. "Ikut aku," katanya pelan. Karso mengikuti langkah kecilnya melewati jalan setapak yang terbuat dari batu putih. Mereka berhenti di depan sebuah rumah besar, yang jauh lebih indah dari yang lain. Di pintunya terukir simbol aneh yang berpendar cahaya. Begitu pintu terbuka, Karso disambut pemandangan yang membuatnya tak mampu berkata-kata. Di dalam rumah, segalanya berkilau. Meja dan kursi terbuat dari batu seperti giok. Di atasnya tersaji buah-buahan emas, kendi berisi cairan yang memancarkan cahaya biru. Aroma harum menyeruak, membuat Karso merasa lapar dan haus, meskipun ia tidak yakin apakah ini makanan yang bisa dimakan manusia. "Silakan duduk, Karso." Suara sosok pemimpin itu terdengar lagi. Kini sudah berada di dalam ruangan. Ia duduk di kursi yang tampak seperti singgasana kecil. "Kami ingin berbicara denganmu." Karso duduk perlahan, jantungnya masih berdegup kencang. Ia memperhatikan sosok itu. Tinggi, wajahnya samar, matanya seperti cahaya perak, tubuhnya memancarkan aura yang membuat Karso merasa kecil. "Kami ingin kau sering datang ke sini. Kami akan memberimu apapun yang kau inginkan. Kekayaan, kekuatan, umur panjang. Tapi syaratnya satu. Jangan ceritakan ini kepada siapapun, bahkan kepada istrimu." Kata-kata itu menancap di pikiran Karso. Ia menelan ludah, mencoba menguasai diri. "Kalau aku menolak?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum. Senyum yang dingin, tapi penuh arti. "Tidak ada penolakan, Karso. Kau sudah memilih saat kau melewati gerbang kami." Karso terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia ingin pulang, kembali ke kehidupannya yang sederhana. Tapi ia tahu, jalan pulang tidak akan mudah. Ia melirik ke arah pintu, tapi samar-samar ia melihat bayangan besar berdiri di sana, seperti penjaga yang menghalanginya. "Sekarang makanlah," ucap sosok itu lagi, sambil menunjuk ke meja penuh hidangan. "Kami ingin kau merasa nyaman." Karso menatap buah-buahan emas itu dengan ragu. Ia tahu dari cerita orang tua, jika seseorang makan makanan makhluk gaib, maka ia tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Tapi sebelum ia sempat menolak, anak kecil itu sudah menyodorkan sebuah buah berwarna merah menyala ke tangannya. Karso menatap buah itu, hatinya berdegup hebat. Ia tahu jika ia memakannya hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi di saat yang bersamaan, ia merasakan aroma buah itu begitu memikat membuat rasa laparnya memuncak. Tangan Karso bergetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dan sebelum ia sadar, mulutnya sudah menggigit buah itu. Begitu gigi Karso menembus buah merah menyala itu, aroma manis memenuhi mulutnya. Rasanya tak seperti buah yang pernah ia makan seumur hidup. Manis, segar, dan menimbulkan sensasi hangat yang merambat dari lidah hingga ke seluruh tubuh. Untuk sesaat, Karso merasa seolah berada di surga. Kepalanya ringan, matanya sedikit berkunang-kunang, dan dunia di sekitarnya tampak semakin indah. Namun, keindahan itu hanya berlangsung sebentar. Dalam sekejap, Karso merasakan tubuhnya lemas, seperti kehilangan tenaga. Ia meletakkan buah yang tinggal separuh di atas meja, napasnya tersengal. Apa yang kalian lakukan padaku?" tanyanya dengan suara lirih. Sosok pemimpin bunian itu tersenyum, kali ini lebih lebar, memperlihatkan deretan gigi putih berkilau yang anehnya terlalu banyak, tidak seperti manusia biasa. "Kau sudah menjadi bagian dari kami, Karso," ucapnya pelan namun terdengar jelas di telinga Karso. "Mulai sekarang, kau tidak bisa kembali seperti dulu." Kata-kata itu menghantam benak Karso seperti palu godam. Ia ingin berdiri, ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Hanya matanya yang bergerak menatap sekeliling dengan rasa panik yang semakin menjadi-jadi. Anak kecil yang tadi mengajaknya kini mendekat, menggandeng tangannya dengan lembut. "Jangan takut," katanya sambil tersenyum manis, namun mata hitam legamnya membuat Karso justru semakin ngeri. "Di sini kau akan bahagia,
Tidak ada kesedihan, tidak ada rasa sakit. Suaranya terdengar seperti janji manis yang menipu. Karso ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tubuhnya kini dikelilingi oleh cahaya lembut berwarna keemasan. Dari sudut ruangan muncul sosok-sosok lain lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka semua berpakaian putih, wajah samar, tapi Karso bisa merasakan tatapan mereka menusuk. Sebagian tersenyum, sebagian hanya berdiri memandanginya. Mereka mulai mendekat perlahan, membentuk lingkaran. Suara bisikan memenuhi ruangan seperti mantra yang tidak Karso mengerti. Tiba-tiba, semuanya berubah gelap. Karso tak lagi melihat cahaya, hanya kegelapan pekat. Ia merasakan tubuhnya melayang, lalu jatuh ke sesuatu yang empuk. Ketika membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tepi sungai yang airnya berkilauan, memantulkan warna pelangi. Di sekelilingnya, bunga-bunga aneh bermekaran, mengeluarkan aroma yang memabukkan. Tapi Karso tidak merasa senang, ia merasa terjebak. "Selamat datang di dunia kami." Suara pemimpin bunian itu terdengar lagi, kini lebih dekat. Karso menoleh dan melihat sosok itu berdiri tegak di hadapannya. "Mulai sekarang, ini rumahmu. Kau tidak akan kembali ke dunia manusia. Waktumu di sana sudah selesai." "Tidak, aku tidak mau," bisik Karso. Suaranya hampir tak terdengar. Tapi sosok itu hanya tersenyum lalu berbalik meninggalkannya. Anak kecil itu kembali datang, duduk di samping Karso sambil memegang tangannya. "Jangan takut," katanya sambil tersenyum manis. Namun mata hitam legamnya membuat Karso justru semakin ngeri. "Di sini kau akan bahagia. Tidak ada kesedihan, tidak ada rasa sakit." Suaranya terdengar seperti janji manis yang menipu. Karso ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tubuhnya kini dikelilingi oleh cahaya lembut berwarna keemasan. Dari sudut ruangan muncul sosok-sosok lain, lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka semua berpakaian putih, wajah samar, tapi Karso bisa merasakan tatapan mereka menusuk. Sebagian tersenyum, sebagian hanya berdiri memandanginya. Mereka mulai mendekat perlahan, membentuk lingkaran. Suara bisikan memenuhi ruangan, seperti mantra yang tidak Karso mengerti. Tiba-tiba, semuanya berubah gelap. Karso tak lagi melihat cahaya, hanya kegelapan pekat. Ia merasakan tubuhnya melayang, lalu jatuh ke sesuatu yang empuk. Ketika membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tepi sungai yang airnya berkilauan, memantulkan warna pelangi. Di sekelilingnya, bunga-bunga aneh bermekaran mengeluarkan aroma yang memabukkan. Tapi Karso tidak merasa senang, ia merasa terjebak. "Selamat datang di dunia kami." Suara pemimpin bunian itu terdengar lagi, kini lebih dekat. Karso menoleh dan melihat sosok itu berdiri tegak di hadapannya. "Mulai sekarang, ini rumahmu. Kau tidak akan kembali ke dunia manusia. Waktumu di sana sudah selesai." "Tidak, aku tidak mau," bisik Karso, suaranya hampir tak terdengar. Tapi sosok itu hanya tersenyum, lalu berbalik meninggalkannya. Anak kecil itu kembali datang, duduk di samping Karso sambil memegang tangannya. "Jangan sedih, Karso. Kami akan memberimu segalanya. Lihatlah." Dari arah sungai muncul benda-benda berkilauan, emas, permata, perhiasan yang tak ternilai harganya. Mereka mengambang di atas air seperti menari-nari memantulkan cahaya. Karso hanya bisa menatap kosong. Apa gunanya semua kekayaan ini jika ia tidak bisa kembali ke rumah, tidak bisa bertemu istrinya, tidak bisa hidup normal seperti dulu? Hari-hari berlalu, atau entah berapa lama waktu berjalan di tempat ini. Karso merasa tubuhnya tidak menua, tapi pikirannya mulai kabur. Ia jarang memikirkan rumah, lastri, atau ladang jagungnya. Semuanya memudar, digantikan oleh dunia baru yang tampak indah, tapi terasa seperti penjara. Ia bisa berjalan-jalan, menikmati pemandangan yang luar biasa, tapi tak ada jalan keluar. Gerbang akar yang ia lewati dulu, kini tak pernah terlihat lagi. Kadang-kadang ia mendengar suara manusia dari jauh, teriakan samar memanggil namanya. Ia mencoba mengikuti, tapi selalu berakhir di tempat yang sama, tepi Sungai Pelangi. Ia mencoba bertanya kepada para bunian, tapi mereka hanya tersenyum. "Dunia lamamu sudah jauh, Karso. Di sana waktumu sudah habis, tidak ada yang menunggumu lagi," kata salah satu dari mereka dengan nada yang dingin tapi tenang.
Suatu hari, Karso melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di jauhan, ia melihat bayangan Lastri, istrinya, sedang menangis di bawah pohon besar. Ia berlari sekuat tenaga, memanggil-manggil namanya, tapi langkahnya terasa berat seperti menapak lumpur. Ketika hampir sampai, bayangan itu menghilang, digantikan oleh tawa anak kecil yang menggema di telinganya. Itu hanya bayangan, Karso. Kau tidak boleh kembali. Suara itu terdengar jelas. Sejak saat itu, Karso menyerah. Ia berhenti melawan, berhenti berharap. Kini ia duduk di tepi sungai Pelangi setiap hari, ditemani anak kecil bermata hitam itu. Sesekali ia menatap langit yang selalu berwarna senja, mencoba mengingat wajah istrinya yang perlahan-lahan memudar dari ingatannya. Konon, sampai sekarang, ada yang percaya Karso masih hidup di dunia bunian. Di desanya, namanya menjadi legenda. Orang-orang hanya menemukan parang dan bambu penopang yang ia bawa tergeletak di dekat pohon besar dengan batu lumut. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda ia pernah keluar dari hutan. Dan jika kau berjalan sendirian di hutan Kalimantan, jangan pernah mengikuti suara yang memanggil namamu. Sebab mungkin saja itu panggilan dari mereka, para bunian yang sedang mencari sahabat baru.